Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil qiyamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah pelayan daripada Rumah Al-Quran As-Salam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan sahabat-sahabat ulun, keluarga ulun, kawan-kawan ulun, dan seluruh pemirsa channel YouTube kami ini dimanapun berada. Dalam pembicaraan kali ini kita ingin mengenal kewajiban kita sebagai seorang muslim, itu mandi di dalam agama Islam ini. Di dalam agama Islam ada 6 macam yang diwajibkan mandi. Dan 6 macam yang diwajibkan mandi. Yang pertama, orang tu wajib mandi setelah seorang laki-laki memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, atau yang biasa disebut dengan jima. Apakah itu keluar mani ataupun kada keluar mani, tetap hukumnya wajib mandi. Wajib bagi si laki-laki tadi dan wajib pula bagi si perempuan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena keluarnya air mani dengan sebab apapun, dengan alasan apapun, dengan bentuk apapun, lalu keluar air mani, baik itu dalam keadaan tidur, misalnya dalam keadaan tidur, lalu setelah terbangun dia menyadari bahwanya di dalam tidurnya tadi telah keluar air mani, maka baginya wajib mandi. Yang ketiga adalah perempuan sehabis haid. Perempuan haid, kemudian setelah berhenti daripada haidnya dianggap sudah selesai, maka wajib baginya melakukan mandi. Yang keempat, perempuan sehabis nipas. Nipas itu keluar darah yang habis melahirkan. Nah, itu pun wajib mandi. Yang kelima, itu seorang perempuan yang melahirkan anak. Nah, melahirkan anak itu bila sudah kau berdiri, kau bangun, wajib baginya mandi. Kada menunda-nunda. Sama halnya dengan kewajiban yang lain. Mandi yang terdahulu tadi. Ada juga orang yang kada tahu, jadinya kena kada mandi beranak tuh mahadang tuntung nipas hanya mandi. Nah, itu kada benar, karena ada kewajiban kita mandi sesudah melahirkan, karena kewajiban itu mandi itu ada makna macam yang wajib hukumnya di dalam agama Islam tadi. Kemudian orang yang mati, kita orang meninggal, mayit, itu selain daripada orang yang mati dalam keadaan syahid berperang membela agama Allah, maka wajib dimandiakan. Ini dimandiakan, kalau yang tadi itu mandi seorang, ini kata kalau mandi seorang lagi sudah meninggal, ini dimandiakan oleh yang hidup. Bila yang meninggalnya perempuan, maka yang memandiakannya adalah perempuan juga. Bila yang lelakian yang meninggal, maka yang memandiakan lelakian juga. Dari 6 mandi tadi, yang wajib bagi seorang laki-laki cuma 2, yaitu setelah jima wajib mandi bagi laki-laki. Setelah keluar air mani juga mandi wajib bagi laki-laki. Nah, sedangkan sisanya itu bagi perempuan. Bagi perempuan itu 5 yang wajib mandi.
Pertama sebab karena jima, yang kedua sebab karena keluar air mani, yang ketiga sebab karena haid, yang keempat sebab nifas, yang kelima habis beranak. Nah, 5 macam yang wajib bagi perempuan. Sedangkan yang jenazah tadi itu wajib dimandikan, bukan wajib mandi seorang perawi lagi. Lalu wajib bagi yang hidup memandiakannya. Nah, itulah 6 macam yang merupakan kewajiban mandi di dalam agama kita. Adapun rukun mandi itu cuma 2 perkara. Yang pertama berniat di dalam hati. Sahajaku mandi untuk mengangkat hadas besar daripada sekalian badanku fardu karena Allah Ta'ala. Itu niatnya di dalam hati. Kamu hendak dibaca lafalnya nang dalam bahasa Arab itu sunat. Yang ini wajib dibaca di dalam hati kita. Kemudian rukun mandi itu yang kedua, meratakan air pada sekalian badan. Meratakan air pada sekalian badan. Apabila ada anggota-anggota kita yang luput daripada air itu, maka pada saatnya semuaan jangan sampai ada tertinggal. Saikungan mandinya kada tertinggal, pokoknya harus wajib merata daripada seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ini rukun daripada rukun mandi. Hanya cuma ada 2 perkara. Setelah itu sunat-sunat dalam mandi. Nah, sunat-sunat dalam mandi yang pertama disunatkan kita membersihkan diri kita daripada najis-najis. Apabila kita merasa ada najis, ada kotoran itu dibasuh dulu, disucikan dulu dengan air yang suci selagi menyucikan. Misalnya kemaluan dibasuh dulu, kedua-duanya itu. Nah, istinja dulu. Kemudian misalnya ada yang dianggap najis, di mana ada merasa ada najis, dibasuh dulu sampai bersih. Itu sunat sebelum kita melakukan mandi. Yang kedua sunat berudu. Nah, berudu sebelum mandi itu sunat. Kemudian sesudah itu sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita berniat lalu mengambil banyu misalnya segayung secebok itu, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu mulai menyiramkan ke tubuh kita, maka itu adalah sunat. 3 kali menyiram dari kepala sampai ke bawah 3 kali, kemudian menyiram ke kanan 3 kali, kemudian menyiram ke kiri 3 kali. Nah, setelah itu hanya baku buaya lagi sekehendak aja kita kayak apakah sampai merata kepada seluruh tubuh kita. Yang keempat, kemudian itu kita ketika mandi itu disunatkan pula kita menghadap kiblat, artinya menghadap ke arah kiblat. Kemudian membasuh nang tadi 3 kali betul-betul itu sudah. Kemudian nang keenam sunat kita sudah mandi itu membaca doa seperti mana doa yang biasa kita baca waktu sesudah tuntung berudu. Nah, itulah sekiranya mandi-mandi yang diwajibkan dan sunat-sunatnya di dalam agama kita. Haid dan nifas. Sekurang-kurangnya orang haid itu yang paling pendek waktunya adalah sehari semalam. Kalau kurang daripada sehari semalam itu bukan haid, mungkin itu adalah penyakit yang ada di dalam awak orang itu. Bisa juga misalnya tempat keluar darah misalnya setengah jam kada lagi keluar darah. Nah, itu ada haid nyeratnya, itu bisa penyakit. Dan kebanyakan orang haid itu adalah 6 hari atau 7 hari. Itu kebanyakannya orang haid 6 hari, 7 hari, 6 hari, 7 hari. Itu kebanyakannya. Ada juga yang kurang daripada itu, lebih daripada itu. Cuma itu yang kebiasaan yang sering terjadi kepada perempuan-perempuan. Dan yang paling lawas orang haid itu adalah 15 hari, 15 malam. Itu yang lawas 15 hari, 15 malam. Ada juga orang itu haid. Dan nifas itu ada juga yang sedikit benar. Nah, sedikit aja nifasnya itu ada lagi, ada juga. Kebanyakannya orang nifas itu 24 hari, 35 hari. Nah, itu
waktu kebanyakannya. Dan juga masa suci antara satu haid dengan haid itu ada juga 15 hari haid, limbah tuntung 15 hari haid, suci 15 hari haid pulang, ada pulang kayak itu. Nah, dan yang paling lama orang haid itu orang nipas itu adalah sampai 40 hari dan juga ada sampai 60 hari. Tapi itu jarang. Cuma ada juga yang kayak itu. Peringatan, jika habis haid atau nipas di akhir waktu asar, misalnya di akhir waktu asar bisa haid. Nah, cuma kadang bersucinya di waktu asar itu bersuci di waktu maghrib. Nah, lalu salat maghrib. Nah, habis salat maghrib, asar tadi diqadha. Karena sebenarnya ya tadi sempat waktu habis asar itu masih sempat misalnya, cuma kadang mandi lalu diqadha. Seperti itulah seterusnya. Dan sekiranya inilah yang kami sampaikan daripada mandi-mandi yang diwajibkan di dalam agama Islam dan sunat-sunatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, merindai dan kita seberatan walaupun ini kita berbagi ilmu hanya lewat alat digital, kadang seperti dahulu orang-orang dahulu bertatap muka dan berjabat tangan dalam berbagi ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.